Halo semuanya, welcome back to Master Saham Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai satu aplikasi dari Mira Asset Sekuritas. Ini adalah versi desktopnya yang dinamakan HOTS 30. Nggak tahu juga sih kenapa namanya harus HOTS 30. Tapi sebelum itu pastikan koneksi internet kalian lancar, karena jika keluar dari koneksi internet maka tidak dapat melanjutkan aplikasi ini. Oke, kita buka. Sama seperti versi mobilenya, di sini kita juga harus masukkan user ID sama password. Nah, ini adalah tampilan awal dari Mira Asset Sekuritas versi yang desktop. Di sini ada indeks dari berbagai negara, kemudian ada daily news, ada announcement, ada juga dari pengetahuan dasar saham. Mira Asset Sekuritas ini mempunyai banyak sekali menu sehingga mereka membaginya dalam 6 halaman dari page 1 sampai page 6. Masing-masing page atau halaman ini dapat berisi tab-tab yang dapat kita gunakan. Seperti contohnya ini di tab 1 saya mengambil beberapa menu, jadi banyak. Nomor tab 2 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu. Di nomor 3 ini saya kosongkan, cuma saya bakal contohkan. Oke. Nah, kita akan coba pilih running thread. Karena ini hari Sabtu, makanya tidak ada running thread yang berjalan. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, bisa pilih lagi menu yang di atasnya, kemudian pilih aja drop down yang di bawahnya. Oke, kita masuk ke menu yang pertama yang akan saya jelaskan ini mengenai menu inquiry data diri. Jadi ketika saya masukkan PIN untuk aplikasi ini, tentunya data-data saya di sini akan keluar semua. Mulai dari KSEI numbernya, SID-nya, user ID, kemudian mother's name, dan yang paling penting adalah investor account number. Jadi kita tahu RDN kita nomornya berapa sehingga kalau deposit lebih gampang. Kemudian yang kedua ada yang namanya stock price. Ini saya pilih saham dari BBCA. Kebetulan ini lagi merah ya. Nah, sebelah kanan ini adalah pergerakan harganya per detiknya. Kemudian yang sebelah kirinya ini adalah order booking yang terdiri dari 10 baris. Kalau mau pilih menu chart juga bisa. Tinggal pilih menu chart. Kemudian akan tertera pergerakan harga saham. Ini saya masih pilihnya BBCA ya. Kalau mau diganti misalnya nih BWPT. Nah, ini adalah pergerakan harga saham BWPT. Tentunya kalian bisa memilih waktu serta periode lihatnya. Mau pakai weekly atau monthly juga boleh. Nah, di menu stock price ini juga ada yang namanya menu buy sama menu sell. Cuman saya kurang suka sell buy di sini karena ini nggak efektif. Setiap kali buy harus ganti halaman, kalau mau sell harus ganti halaman, which is ini memakan waktu yang lama, dan saya nggak memilih ini sebagai menu order jual beli sih. Tempat jual belinya nggak lewat sini. Oke, di sini ada yang namanya multi chart. Multi chart ini adalah versi lebih lengkapnya daripada chart. Di sini kita bisa milih yang namanya candle bar line chart. Jadi bentuknya lebih bervariatif. Kalau mau pilih kita bisa lihat lewat chart, kemudian pilih multi chart. Hasilnya akan sama seperti ini. Kemudian yang kelima ya, yang kelima ada fast order. Bagi kalian yang sering bertrading pasti akan membutuhkan aplikasi fast order. Menu fast order ini digunakan untuk membuat orderan berjalan lebih cepat, baik itu order buy maupun order sell.
Kemudian ada yang namanya stock composite. Stock composite di sini di bawah terdapat running trade, yaitu saham-saham yang sedang berjalan. Kemudian di atasnya saya membagi saham menjadi beberapa sektor yang sesuai dengan kerja saham basicnya. Misalnya saham consumer, saham banking. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi tidak terlalu banyak. Di bawahnya juga ada buy, sell, amend, sama withdraw. Amend itu digunakan untuk mengubah orderan, withdraw digunakan untuk menarik orderan yang nggak jadi kita kirimkan. Asalkan masukin PIN-nya, kalian udah bisa buat transaksi. Nah, jadi saya lebih suka lewat sini. Di sini ada yang namanya down. Down itu bukan sebuah menu ya, tapi ini adalah sebuah notifikasi manakala order kita, baik order jual maupun order beli, tereksekusi oleh si sekuritas ini. Makanya ada notifikasinya. Kalau show-nya nyala sih juga bunyi sih. Kemudian di running trade, versi ini adalah versi yang sama seperti sebelumnya, cuman bedanya di sini kita bisa memantau saham dan layar running trade-nya lebih besar. Di sini kita punya 2 pantauan saham, tapi bisa diganti, nggak usah BBCA semua. Ada 5 baris order book, kemudian dilengkapi dengan volume, value, high sama low-nya. Sama seperti yang tadi, di sini juga ada buy, sell, amend, sama withdraw. Jadi ini adalah menu yang saya gunakan untuk order. Kalau nggak menu running trade ya menu stock composite, bukan menu stock price yang seperti tadi, karena ini akan lebih gampang. Kemudian ada yang namanya menu fund transfer. Ini menu yang bakal sering kita buka karena ini menyangkut uang kita yang dalam RDN. Apabila kita ingin menarik uang dari RDN ke rekening utama kita, lewatnya harus menu ini. Jangan lupa masukin PIN, nanti kalian akan lihat yang uang yang bisa kalian tarik. Oke, kita masuk ke layar kedua, ada yang namanya automatic order. Ini adalah menu untuk mengorder secara otomatis. Jadi kita udah setting sebelumnya di harga berapa. Kalau memang harganya mencapai harga yang kita mau, kriterianya, maka akan tereksekusi. Order list ini order yang belum tereksekusi. Kemudian ada yang namanya broker transaksi. Ini adalah menu yang banyak banget gunanya. Mungkin saya akan bikinkan video di lain kesempatan. Intinya menu ini adalah kita mengetahui broker-broker mana yang menjadi pemilik saham ini yang paling banyak nilainya. Nah, ini ada yang namanya portofolio. Portofolio adalah saham-saham yang kita miliki. Jadi semuanya akan dilihat lewat sini. Yang terakhir ada yang namanya stock ranking. Kita bisa lihat gainer, loser, atau gainer persen atau loser persennya dari saham. Jadi kenaikan harga saham ini apakah meninggi atau menurun, bisa dilihat lewat sini. Nah, menu-menu di Mirai itu kan banyak sekali nih. Kalian bisa kok dengan mencarinya saja, tapi bukan mencari satu persatu seperti tadi ya, melewati menu kemudian diturunkan. Kalau diperhatikan sebelah kiri di sini ada 4 angka. 4 angka ini merupakan kode dari menu tersebut. Kita bisa cari di menu search. Misalnya kita ketikkan contoh ya untuk yang fund transfer, ketik 08, maka akan muncul untuk kategori fund transfer. Hasil tampilannya sama, namun kalau di sini setiap tab itu harus ada PIN-nya. Jadi harus dipencet PIN-nya, baru nanti akan muncul nilai-nilai yang dalam halaman ini. Tidak hanya itu, di aplikasi ini juga disertai untuk screen capture. Kalian bisa nge-run menu screen capture ini, maka akan terbentuk otomatis sebuah picture. Kemudian ada juga menu lock application. Jadi bisa untuk mengunci manakala kalian bukan orang yang berhak
tidak akan dapat terbuka. Jadi tidak hanya komputernya saja atau PC-nya saja yang dikunci, namun aplikasinya juga bisa dikunci. Nah, mungkin segitu dulu video dari Master Saham Indonesia. Kita akan balik lagi di video-video tentang saham lainnya tentunya. Jangan lupa klik like and subscribe video ini supaya kita bisa belajar terus mengenai dunia persahaman di Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.